Jadi belum tentu orang kalau tak mengamalkan hadis ini seperti yang dipahami oleh orang-orang Wahabi, lalu dianggap mereka menantang Nabi, belum tentu. Coba kita mau bawakan nalar yang sama. Ini hadis Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Kamu tidak membuat, kamu melarang ini, berarti kamu menentang Nabi. Kan tinggal dibalikkan nalarnya. Kalau tak sejalan dengan hadis pertama, menentang Nabi. Tak jalan hadis kedua, menentang Nabi juga berarti. Jadi begitu Pak. Maka baca hadis itu mesti keseluruhan. Tidak cukup baca hadis sepotong-sepotong. Karena kalau baca hadis sepotong-sepotong, pemahamannya juga parsial. Apalagi baca hadis potong atau sebagian, lalu menganggap bahwa kalau tidak ikut hadis kecuali yang diketahui itu, maka dianggap kita sudah ingkar kepada Rasul. Belum tentu. Kenapa? Hadis yang disampaikan Rasul ini memang sesuai yang kita maksudkan. Tapi ada hadis lain yang perlu kita ketahui, rupanya bisa menjelaskan hadis yang kita maksudkan. Karena ada yang tren belakangan ini, bahwa kata Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sepeda lupa Ustaz. Bahwa dianggap setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Jelas perintah Nabi begitu. Lalu kita ngeyel bahwa ada yang bid'ah hasanah, lalu ada bid'ah sayyi'ah. Padahal Nabi bilang seluruh yang baru itu sesat. Kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Nanti kalau sambung kullu dhalalatin finnar. Ini satu hadis. Satu hadis Nabi baru. Bahwa kata hadis ini, setiap perkara baru bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Tak boleh diikut. Lalu kata kita, bid'ah ini ada dua. Ada hasanah, ada sayyi'ah. Sehingga seakan Rasul bilang semua bid'ah. Kita bilang sebagian bid'ah. Berarti ketika kita bilang sebagian, Rasul bilang seluruhan, kita enggak patuh pada Rasul. Ngerti? Kan lain nih. Kata Rasul seluruhnya, kata kita sebagian. Berarti kan enggak sama. Rupanya yang sebagian ini tak sekedar dipahami dari satu hadis. Ada hadis Nabi yang lain. Pernah saya kaji di sini. Hadis contoh satu, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Itu kalau lupa nanti tengok di channel Nurul Fajar online. Ini pernah saya bahas di sini. Ada 3 pemahaman dari hadis ini. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ini setiap yang baru bid'ah. Setiap yang baru, ini poinnya, setiap yang baru. Di sini man sanna disuruh membuat yang baru. Kalau ini melarang membuat yang baru, ini menyuruh membuat yang baru. Ulama hadis menyebutkan bahwa man sanna fil islami sunnatan hasanah ini ada 3 makna. Satu, membuat sesuatu yang betul-betul baru berdasarkan istimbat, kajian Quran, hadis, ijma', pokok dalil syariat. Yang kedua, menjaga sunnah maknanya. Yang ketiga, menghidupkan sunnah yang sudah mati. Maksudnya orang sudah tidak lagi melakukan. Tak mau lagi orang melakukan sunnah itu. Oleh kita kemudian kita hidupkan kembali sunnah itu. Ada 3 makna. Berarti satu melarang buat yang baru, satu menyuruh buat yang baru. Menurut Bapak Ibu, mungkin tak Nabi bertentangan dengan dirinya? Mungkin tak Nabi membantah diri Nabi sendiri? Mungkin tak Nabi kontradiksi dengan diri Nabi?
Karena tidak mungkin itulah maka ulama menggabungkan. Tidak mungkin dua hadis yang menyampaikan sama Nabi. Tidak mungkin Nabi bilang jangan buat yang baru, sudah itu suruh buat yang baru. Maka disitulah kata para ulama, jangan buat yang baru yang tak sesuai dengan syariat. Buatlah yang baru yang sesuai dengan syariat. Disitulah maka ada istilah bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Paham? Jadi belum tentu orang kalau tak mengamalkan hadis ini seperti yang dipahami oleh orang-orang Wahabi, lalu dianggap mereka menantang Nabi, belum tentu. Coba kita mau bawakan nalar yang sama. Ini hadis Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Kamu tidak mau buat, kamu melarang ini, berarti kamu menentang Nabi. Kan tinggal dibalikkan nalarnya. Kalau tak sejalan dengan hadis pertama, menentang Nabi. Tak jalan hadis kedua, menentang Nabi juga berarti. Supaya tak menentang bagaimana? Pahami keduanya dengan dikompromikan, dengan disinkronkan. Disitulah muncul bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Itu Bapak Ibu. Paham maksud penjelasannya? Jadi hadis Nabi itu bukan untuk diadu. Dan hadis Nabi bukan untuk diambil sebagian, buang sebagian. Apa bedanya kita dengan ahlul kitab? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Iman kepada sebagian dan kufur terhadap sebagian. Tak boleh hadis Nabi sebagian diambil, hanya nomor satu, nomor dua tak diambil. Harus hadis Nabi diambil, sama-sama diambil seluruhnya. Ditinggal keseluruhan tak boleh. Tinggal sebagian tak boleh. Mesti seluruhannya. Kalau memang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak umat Nabi Muhammad lain cerita.